Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Long Time Entertainment, Anda bisa lihat ini ada spool tipe primer. Saya akan menjelaskan mau tipe primer, mau tipe PS, pokoknya segala macam spool. Jika Anda mengalami kendala, kok setrumannya nggak ada tenaganya, kok nggak keluar setrumnya, listriknya kok nggak ada, itu bagaimana, kenapa? Saya akan memberi solusi atau memberitahu masalahnya bagaimana kok setrumannya nggak ada tenaganya, padahal sudah memakai kawat besar seperti ini ya. Sudah memakai kawat besar, tapi tetap saja hasilnya nggak bagus, alias kurang tenaganya. Ini saya akan jelaskan kenapa gitu. Yang pertama, biasanya Anda kawatnya terlalu kecil ya, untuk primernya ini terlalu kecil, dan juga sekundernya terlalu banyak. Kawat kurang besar, terus sekundernya terlalu banyak, itu menyebabkan listriknya kurang besar, malahan kurang tenaga. Memang voltasenya tinggi, tapi untuk ampernya kurang biasanya gitu. Tandanya apa? Tandanya kalau diadu-adu itu biasanya menyambar-nyambar ya, kalau terlalu tinggi voltase. Kalau ampernya besar biasanya itu tidak menyambar-nyambar. Tapi kalau diadu dia meledak-meledak, itu ampernya yang besar, seperti itu. Lalu bagaimana jika sudah memakai kawat besar-besar seperti ini, tapi tenaganya tetap tidak ada, alias nggak keluar outputnya ya? Biasanya bocor, spool Anda ini bocor. Bocor itu bagaimana? Ya, kawat email ini ada yang menyentuh di besi keren ini ya. Kawat email ini ada yang lecet. Waktu pas awal gulung itu ada yang lecet, lalu menyentuh di bagian besi keren ini. Untuk cara mengetahui bocor apa enggaknya, Anda bisa coba tes dengan cara Anda colokkan aki plus ke P1 atau P2, lalu aki minnya ditempelkan ke besi keren ini. Jika menghasilkan percikan, berarti 100% gulungan Anda itu bocor. Mau diapa-apain tidak akan bisa maksimal ya. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa. Contohnya seperti ini. Ini kan ada dua kutub, P1 sama P2. Lalu kalau seandainya spool ini nggak bocor, saya contohkan ini P1-nya saya colokkan ke aki plus ini ya. Lalu besi keren ini saya colek-colek pakai kutub min ya. Nah, ini tidak hidup. Kalau saya adu kan hidup begini, harusnya hidup begini. Tetapi saya adukan di besi keren ini tidak menghasilkan percikan ya. Ini menandakan spool Anda bagus, tidak ada masalah. Ini ditempel-tempel seperti ini, nggak ada percikan. Tetapi kalau seandainya besi keren ini bocor, ini akan menimbulkan percikan. Contohnya seperti ini. Ini P2-nya anggap saja kawat email yang menempel ya.
kawat email yang menempel di bodi kern, besi kern ya. Ini contohnya seperti ini. Lalu kita Akimen ini saya tempelkan ke besi kern ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya kan? Yang tadinya tidak ada percikan seperti tadi. Kalau kondisi bocor seperti ini, ada percikan seperti ini. Nah, ini di bodi ini ya, di besi kernnya, bukan di kawat email ya, di besi kernnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti bocor, wajib dibongkar lalu digulung ulang. Agar tidak bocor bagaimana Bang? Seandainya dibongkar lalu digulung ulang, takutnya nempel lagi. Solusinya gini, Anda wajib memberi lapisan ini ya. Ini kan ada lapisan kayak kertas ini. Ini dipertebal kira-kira setengah senti nggak masalah. Setrumnya tetap akan bagus. Ini pertebal setengah senti masih bagus. Pokoknya ubel-ubel sampai tebal sekali nggak masalah. Yang penting jangan sampai kawat email ini menyentuh. Yang waktu pertama gulung itu menyentuh di besi keren ini, jangan sampai. Itu kalau terjadi otomatis gulungan Anda itu gagal. Wajib dibongkar lalu dipertebal lapisannya ini. Seperti itu. Ini contohnya kalau bocor seperti ini. Jadi kutub gulungan awal primer ibaratnya gitu, ditaruhin aki plus, lalu yang aki main ditempel ke besi kern ini. Nah, seperti ini. Nah, dulu kalau bocor, nah, contohnya seperti ini. Kalau bocor akan menimbulkan percikan api seperti ini, ya kan? Nah, ini bocor seperti ini. Kalau nggak bocor berarti tidak akan menimbulkan api seperti ini. Nah, ini nggak bocor ya, mau ditempel lama juga nggak ada percikan, ini nggak bocor ya, bagus. Karena kawat email tidak ada yang menempel di bodi besi kern ini ya. Semoga Anda paham, contohnya seperti itu. Terus ada lagi, Bang, saya sudah tes seperti itu, di besi kern nggak ada percikannya, tapi setrumannya tetap tidak keluar output. Itu kemungkinan kawat email Anda ada yang lecet. Kawat email Anda di setiap gulungan ini lecet, bahkan Anda pernah memakai kawat email itu berkali-kali ya, diulang kali. Ibaratnya gulung pertama nggak puas, gulung lagi, bongkar lagi, gulung lagi, bongkar lagi. Akhirnya lapisan kawat email ini akan terkelupas dan menyentuh bodi kawat email yang lainnya. Dan Anda kan melilit, lalu menyentuh lilitan keberapa gitu. Itu akan menimbulkan short ya, alias arus pendek. Itu akan mengurangi tenaga setrum itu. Walaupun ada outputnya, tapi tenaganya akan berkurang. Jadi shortnya itu yang bahaya itu kalau sudah gulung beratus lilitan lalu menghasilkan short, nah itu akan fatal ya, harus buang ya. Kalau enggak ganti kawat email baru. Kalau sudah lecet parah seperti itu, mendingan ganti kawat email baru. Jangan sampai ada gulungan yang short di dalam. Terlebih lagi short pada besi kern ini. Ini akan parah ya hasilnya. Walaupun keluar listriknya, tidak akan bisa untuk mencari ikan. Itu sudah dijamin. Contohnya untuk tes shot ya seperti tadi. Berat ini kan ada aki main plus nih ya, aki main plus. Ini saya adu nyala,
dan aki plusnya saya taruh di ini P1, lalu aki mainnya saya gabung ke sini, ke body besi kern ini. Nah, ini tidak menimbulkan percikan. Apabila gulungan ini bocor, otomatis akan menimbulkan percikan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau bocor seperti ini. Karena apa? Nah, yang P2 saya tempelkan di body kern gini. Tetapi kalau bocor apa enggaknya, harusnya ini enggak nempel ya. P2 ini harusnya enggak nempel, tetapi tetap menimbulkan percikan seperti tadi. Contohnya seperti itu. Kalau besi kern bocor apa enggaknya, tesnya seperti itu. Salah satu kutub ini gulungan primer apa P1 apa P2 ini, salah satunya ditaruhin aki main atau plus, lalu salah satu kutub akinya ditempelkan ke besi kern ini. Apabila menimbulkan percikan seperti tadi ya, seperti ini, nah berarti itu dijamin 100% gulungan Anda itu bocor. Solusinya bagaimana untuk memperbaikinya? Solusinya satu-satunya adalah dibongkar ulang, dibongkar, lalu diberi lapisan yang tebal. Nah, ini ada lapisan kan, lapisan kertas ini dipertebal, lalu digulung ulang. Jika hasilnya tidak maksimal, ada kemungkinan di kawat email Anda itu sudah terlalu parah. Ada yang lecet lalu menyenggol bagian bodi kawat email yang lain gitu. Sama-sama lecetnya juga gitu. Ibaratnya short di antara gulungan. Itu juga akan menurunkan tenaga. Dan apabila tidak ada yang short juga di kawat email dan besi kern dan lain-lain, kok tenaganya masih kurang, berarti Anda kurang memakai ini, kawat emailnya kurang besar. Tetapi kalau kawat email Anda sudah besar, semuanya sudah terpenuhi, kok masih kurang tenaga, berarti Anda gulungannya kebanyakan, biasanya gitu. Kebanyakan gulungan juga kurang tenaga, bro. Ibaratnya kalau ini kawat email 1,5 mili ya, terus standarnya gulungan itu kan 200 lilit sampai 240 lilit. Apabila Anda untuk satu aki Anda beri lilitan sebanyak 400 lilit, itu tidak akan bagus ya, karena terlalu banyak untuk satu aki. Kalau 400 lilit itu standarnya untuk 2 aki yang 24 volt itu baru bagus. Kalau Anda 400 lilit untuk satu aki yang 12 volt, dijamin tenaganya tidak ada ya, alias ngedrop. Apalagi ketemu yang airnya dalam, itu langsung drop drastis. Tetapi kalau yang 400 lilit Anda beri aki 2 yang 24 volt alias di seri, itu hasilnya akan memuaskan. Walaupun tipe primer, hasilnya akan memuaskan dan voltasenya juga akan tinggi karena lilitannya sudah 400 lilit. Jadi Anda tipe primer pun akan bagus ya kalau sudah lilitannya di atas 300 lilit, itu walaupun tipe primer, voltasenya juga akan tinggi dia, walaupun primeran. Seperti itulah. Terus lilitannya sudah benar, primernya bang, terus kenapa masih kurang bagus ya, padahal sekundernya sudah 5 sub atau 6 sub, bahkan saya pernah pakai sampai 10 sub ya sekundernya. Nah, itu fatal, bro.
Jika Anda lilitan primernya sudah bagus, lalu sekundernya banyak, istilahnya sampai 10 lilit, 10 sub itu sekundernya, itu nggak bagus malah ya. Itu sangat-sangat tidak bagus, malah kebanyakan gulungan itu malah kurang bagus. Karena apa? Anda supply akinya kan 12 volt, dan otomatis standar aki kan kecil-kecil ya, jarang yang besar-besar, kecuali yang spek perahu kan akinya besar-besar nyampe 100 ampere, itu masih kemungkinan masih bagus. Standarnya orang setrum gendongan itu kan 12 volt, biasanya pakai aki antara 3 ampere sampai 10 ampere ya rata-rata gendongan. Jika Anda memakai gulungannya terlalu banyak, itu biasanya akinya yang nggak mampu ya, nggak mampu mensuplai gulungan ini karena terlalu banyak lilitan. Itu membutuhkan tenaga suplai yang besar ya, apalagi akinya kecil cuma 3 ampere, lalu lilitannya banyak sekali ya, maruk gitu. Istilahnya seakan-akan gitu, wah, bahkan lilitannya semakin banyak itu semakin bagus. Nggak bisa seperti itu ya. Anda harus melihat suplainya seberapa besar dulu, baru Anda bisa melilit sebanyak Anda mau. Seandainya Anda suplainya cuma 12 volt aki 3 ampere, Anda lilitannya banyak, sia-sia ya, buang waktu. Mendingan Anda nggak usah nyetrum gitu. Nanti Anda kecewa, saat di lapangan itu akan kecewa, karena itu setruman nggak bakalan bagus ya. Walaupun mendapatkan ikan, paling ikan-ikan kecil ya, ikan-ikan cere itu, nggak bisa dapat ikan besar karena ampernya kurang, dia kekurangan ampere, dan lilitannya terlalu banyak, itu menghasilkan voltase tinggi tapi ampernya kekurangan. Itu seperti itu. Masalah itu banyak sekali. Jika saya membahasnya terlalu detail, waktunya nggak akan cukup ya. Nggak cukup 1 jam 2 jam, nggak bakalan cukup jika saya menjelaskan sedetail-detailnya. Video saya kan sudah banyak, Anda bisa dicari, di scroll video saya, dicari saja mana yang Anda butuhkan, pokoknya istilahnya kekurangan apa-apa itu cari saja video saja. Video saya itu hampir lengkap. Mungkin saja ada salah satu video saya yang memenuhi apa masalah Anda. Coba Anda simak baik-baik, jangan di skip. Kalau di skip itu biasanya mendapatkan ilmu itu setengah-setengah ya. Istilahnya Anda membaca berita setengah-setengah. Jadinya apa? Anda itu mendapatkan informasi nggak jelas, nggak tepat, lalu Anda bagikan ke orang lain, itu jadinya hoax ya. Hoax alias informasi yang nggak nggak menyeluruh, jadinya hoax ya, seperti itulah. Informasi nggak jelas lalu main sebar-sebarkan ke orang, itu hoax ya, nggak jelas. Ilmu yang setengah-setengah main bagikan ke orang, seperti itu. Dari itu Anda wajib simak baik-baik video saya yang saya jelaskan selama ini, karena saya menjelaskan setiap video itu kebanyakan detail ya, menyeluruh. Seandainya nggak menyeluruh, itu biasanya di video selanjutnya, seperti itu. Mungkin itu saja contohnya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.